Tertidurnya Nabi Allah oleh Santi Santia dengan judul Setelah 100 tahun kembali hidup. Dalam perspektif nikmat Allah selama 100 tahun. Bunga mekar di pagi hari, ada mawar dan juga melati. Sebelum masuk pembahasan inti, dengarkan dulu pantun dariku ini. Ke pasar beli ikan asin rasanya asin. Salam sapa aku ucapkan, Assalamualaikum kulantunkan. Saat berenang bertemu ubur-ubur, jangan engkau melempari tomat. Inilah kisah Nabi Ujair yang ingat dengan isi kitab Taurat. Dalam sinopsis, Nabi yang tertidur selama 100 tahun, Nabi Ujair Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu di antara utusan Allah. Nabi Ujair termasuk dalam 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dan patut kita ketahui kisahnya. Ibnu Katsir menambahkan pendapat yang masyhur mengatakan, Ujair adalah seorang yang diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Ia hidup pada masa antara Daud dan Sulaiman, juga antara Zakaria dan Yahya. Ketika itu, di tengah-tengah Bani Israel, tak kalah seorang pun yang hafal Taurat. Lalu Allah memberikan ilham kepadanya untuk menghafal Taurat dan mengajarkannya pada kaum Bani Israel. Sahabatku yang berbahagia dan sedang menonton kisah ini, bagaimanakah cerita selanjutnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Selamat menyaksikan. Cerita bahwa Nabi Ujair pernah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 100 tahun sampai akhirnya dihidupkan kembali. Peristiwa ini disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Nabi Ujair diutuskan Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Pada waktu itu keadaan kota hancur lebur, pasca terjadi perperangan. Suasana kota seperti kota mati, pemandangan yang sangat mengerikan sejauh mata memandang. Tampak keruntuhan bangunan mayat bergelimpangan di mana-mana. Pada suatu hari, Ujair pergi keluar dari kota menunggangi keledainya. Ia membawa bekal berupa buah-buahan. Setelah berjalan beberapa kilometer, Nabi Ujair melihat sebuah pohon besar. Beliau memutuskan untuk melepaskan lelah di bawah pohon itu dan menambatkan keledainya di pohon lain. Nabi Ujair mengeluarkan bekal yang ia bawa, kemudian memeras buah anggur untuk ia minum. Sambil merenung tentang keadaan kotanya hancur lebur, ia berkata pada dirinya sendiri, Ya Allah, bagaimana caramu menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal ini, yang telah menyatu dengan tanah, lalu engkau hidupkan mereka kembali di akhirat untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Matahari bersinar sangat terik, menambah rasa lelah dalam diri Ujair. Hembusan angin sepoi-sepoi membuatnya mengantuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapan Nabi Ujair, lalu mengirimkan malaikat maut untuk turun ke bumi dan mencabut ruh Nabi Ujair. 3 orang penduduk Israel bertanya-tanya, kemana Nabi Ujair? Kira-kira kemana ya Nabi Ujair pergi? Aku sudah lama tidak melihatnya. Ya benar, terakhir kali aku melihat Nabi Ujair pergi bersama keledainya. Aku dengar orang-orang bahwa ia bertapa di suatu tempat, namun sampai sekarang ia belum kembali. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan seterusnya. Sampai 100 tahun berlalu, orang-orang sudah mulai melupakan Nabi Ujair dan tidak membicarakannya lagi. Setelah 1 abad berlalu, jasad Nabi Ujair utuh dan sama sekali tidak berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat untuk menghidupkan kembali ruh Nabi Ujair yang telah tertidur selama 100 tahun. Nabi Ujair, oh sudah sore rupanya, tanpa terasa aku tertidur sangat nyenyak di bawah pohon yang rindang ini. Rasanya baru duduk beberapa menit yang lalu. Nabi Ujair, menurutmu berapa lama aku tertidur di bawah pohon besar ini? Malaikat, kau sudah tertidur di bawah pohon besar ini selama 100 tahun. Nabi Ujair, apa benar aku kira sehari atau setengah hari? Nabi Ujair bingung dengar perkataan di hadapannya. Malaikat mencoba menjelaskan. Malaikat, coba lihatlah di sekelilingmu. Perhatikan apakah ada perubahan yang terjadi. Nabi Ujair, aku rasa tertidur saat zuhur. Waktu itu matahari bersinar terik. Saat terbangun matahari bersinar ke arah barat. Kira-kira aku tertidur selama setengah hari. Malaikat, kalau begitu, di mana keledaimu? Oh, Nabi Ujair terkejut melihat keledainya telah berubah menjadi tulang berulang, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 259.
Nabi Ujair pengen pulang melihat rumahnya selama perjalanan. Ia mengamati perubahan yang terjadi di kota yang dulunya seperti kota mati. Kini sudah berubah menjadi hidup. Ada seorang wanita tua sedang menyapu di halaman rumahnya. Nabi Ujair, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi wahai nenek. Saya ingin bertanya di mana rumah Ujair. Wanita tua itu terkejut. Sapu yang dibawanya jatuh ke tanah. Nenek tua, Waalaikumsalam. Mengapa engkau menanyakan soal rumah Ujair, ha? Bukankah engkau sudah tidak lagi? Dia sudah menghilang 100 tahun yang lalu. Mengapa engkau menanyakan rumah Ujair? Ternyata orang tua ini adalah pelayan Nabi Ujair saat itu usianya 20 tahun. Sekarang usianya 120 tahun. Allah memberikan umur yang panjang, namun sayangnya beliau menderita penyakit buta. Nabi Ujair, saya adalah Ujair. Nenek tua itu, benarkah? Apa benar bahwa engkau adalah Ujair, Nabi yang sangat soleh dan taat itu? Kalau benar engkau Ujair, pasti engkau sanggup menyembuhkan mataku yang buta ini. Nabi Ujair berdoa kepada Allah dan mengusap kedua matanya. Wanita tua itu penglihatannya kembali normal. Wanita itu sangat bahagia bisa melihat. Ia memberitahukan kabar bahagia kembalinya Nabi Ujair kepada penduduk Bani Israel. Benarkah bahwa engkau adalah Ujair, Nabi yang diutus kepada kaum kami? Ya benar, aku adalah Ujair. Atas kuasa Allah, ia telah menidurkanku selama 100 tahun. Kemudian menghidupkanku kembali sebagai pengujian atas kuasanya yang tak terbatas. Ketahuilah wahai utusan Allah, saat kota kami diserangi musuh dan hancur lebur, kitab Taurat telah hilang tengah-tengah kami. Sudikah engkau mengajarkan pada kami isi kitab Taurat? Itu karena kami tahu bahwa engkau adalah satu-satunya orang hafal luar kepala isi kitab Taurat. Nabi Ujair kembali di tengah-tengah penduduk Bani Israel, berdakwah kepada mereka. Beliau mengajarkan isi kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa SAW dan membenarkan hal-hal yang melenceng dari syariat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ujair yang tertidur selama 100 tahun. Dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa Allah adalah Maha Kuasa, Maha segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Begitu mudahnya Allah matikan makhluknya dan menghidupkannya kembali. Hal yang sekiranya mustahil menjadi, namun dengan mudah Allah jadikan nyata. Semoga kisah ini dapat menjadikan pelajaran dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk memambat. Berakhirlah sudah ceritaku ini, semoga bisa memberi manfaat. Sapi disembelih berlumur darah, potong dagingnya di bawah kurban, di hari kurban. Mohon maaf segala salah, juga kilap mohon dimaafkan. Daun salam untuk masakan, biar masakan tambah lezat. Waalaikumsalam, kusambut sapaan, semoga di sana selalu sehat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari kisah Nabi Ujair. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.